Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Endarti Puspitasari dengan NIM belakang 05 dari Teknik Industri 2020 untuk mempresentasikan hasil tugas saya. Di sini program yang saya buat yaitu mengenai struktur data. Di sini dimana kita akan membahas struktur data, dimana struktur data itu terdiri dari 4, ada list, tuple, set, dan dictionary. Nah, list ini ditandai dengan tanda kurungnya seperti ini, lalu tuple-nya seperti ini, lalu setnya seperti ini. Nah, untuk dictionary nanti kita bahas di terakhir. Nah, di dalam program yang saya buat, di sini disuruh untuk menginputkan data, di mana datanya nanti akan dibuat dengan berbagai struktur. Yang pertama, menginputkan data jenis bimbel. Jenis bimbel ini adalah mata pelajaran yang akan diajarkan pada bimbel, misalnya IPS, lalu PKN, lalu IPA. Nah, di sini ditampilkan dengan tanda kurungnya identik seperti ini. Nah, di sini dalam kode pemrogramannya seperti ini, berarti ini merupakan data tuple yang dimana nilainya tidak bisa diubah. Lalu selanjutnya input, kita disuruh menginputkan lagi kuotanya. Kuotanya misalnya 10 untuk bimbel yang IPS tadi, lalu 15 untuk bimbel yang PKN, lalu 27 untuk bimbel yang IPA. Nah, di sini ditandai dengan tanda kurung seperti ini, berarti ini merupakan struktur data, yaitu data list. Lanjut, kita disuruh menginputkan lagi nama peserta, misalnya Aji, Wibi, lalu misalnya Oki, seperti itu. Kita ajak saja, kita bebas namanya. Lalu ini muncul dengan tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini merupakan jenis struktur data, yaitu set. Yaitu set ini sifatnya unik, tidak ada duplikasi data, dan tidak mengenal teks data. Dan tidak mengenal indeks, mohon maaf. Seperti itu. Lanjut, di sini juga disuruh untuk memasukkan alamat. Jadi ini sama seperti tadi sebenarnya. Sleman, Bantul, Jogja. Nah, ini sebenarnya sama seperti tadi. Nah, ini selanjutnya kita akan membuat struktur data dictionary. Nah, misalnya dalam kasus ini, yaitu bimbelnya itu sudah mempunyai tutor ahli yang dalam segala, misalnya tadi karena disuruh jenis pelajarannya tadi itu tadi ada ya. Jadi sudah ada tutor yang ahli dalam berbagai bidang seperti itu dan menguasai segala bidang IPS, PKN, atau IPA. Nah, tutor ini tadi sudah ditentukan di bimbel 1 siapa, bimbel 2 siapa, seperti itu. Nah, jika kita ingin mengetahuinya, di sini sudah ada ya, masukkan kode tutor. Jadi kita masukkan nama tutor bimbel yang akan kita ketahui itu kita dengan memasukkan kode tutor sesuai ini ya, pilihannya ini. Nah, misalnya kita ingin mengetahui bimbel 1, maka kita masukkan kode 1. Nah, maka akan muncul tutor Andi seperti itu. Nah, dictionary tadi kita lihat penjelasannya ya. Menggunakan kurung awal terdiri dari key dan value. Key menjadi indeks sehingga harus unik. Nah, di sini ya, teman-teman. Di sini ininya case-nya, lalu ininya value-nya. Seperti itu. Nah, di sini lalu untuk mengetahuinya tinggal tuliskan print, lalu ini nama tutornya ini, nama variabelnya ini, lalu jika kita ingin mengetahui values-nya berarti di sini kita ketikkan key-nya, tapi jika ingin mengetahui key-nya kita ketikkan value-nya yang di sini. Nah, karena di sini kita ingin mengetahui nama tutornya, di sini tutornya di sini, berarti kita ketikkan yang ini, yang case-nya, bimbel. Nah, di situ ya. Nah, ini prinsipnya sama pada yang sini, jadi tidak usah dijelaskan. Lalu ini ada Anda ingin kembali ke menu pilih kode tutor.
Nah, ini ada pilihan seperti ini. Di ini karena ini ada ini ya. Nah, ini ada pilihan apakah ingin kembali ke tutor. Nah, jika kita menjawabnya dengan menuliskan Y, maka kita akan ditampilkan pada menu pilihan nama kode tutor tadi. Nah, misalnya Y gitu ya, kita coba. Nah, di sini akan muncul menu ini. Tapi jika nanti kita menginputkan selain huruf Y, maka kita akan keluar dari program seperti yang di sini, tulisan di sini. Nah, Anda akan keluar dari program. Nah, ini terjadi karena adanya tadi pengkondisian menggunakan if, else tadi. Nah, jika pengkondisian pertama yaitu Y, maka akan muncul pilihan menu tadi, menu tutor. Tapi jika kita menginputkan tidak sesuai dengan pengkondisian yang telah kita buat, yaitu ini ya. Nah, ini maka akan muncul huruf huruf atau maksudnya kalimat, yaitu Anda keluar dari program. Seperti itu. Misalnya kita coba kode tutornya 2. Kita ingin tahu siapa nih. Wah, tutornya bernama Bella. Nah, selanjutnya di sini misalnya kita tadi selain huruf Y kita coba 7. Nah, di sini akan muncul Anda keluar dari program sesuai ya. Jadi di sini seperti itu. Nah, kita simpulkan. Jadi di sini di program yang saya buat, saya membuat beberapa struktur data. Yang pertama di sini ada bimbel. Yang ini bimbel 1, bimbel 2, bimbel 3 ini merupakan struktur data tuple. Lalu di sini dengan tanda kurung seperti ini, yang kuota ini dengan struktur data list. Lalu yang ini peserta, ini menggunakan struktur data set. Dan ini alamat menggunakan struktur data sama tadi tuple. Ini kita bisa rubah sesuai dengan yang kita inginkan dengan tadi mengubah tanda kurungnya tadi. Lalu selanjutnya ada dictionary. Dictionary ini kita dengan ini ada ini datanya. Lalu kita tinggal untuk misalnya mengetahui seperti tadi terdiri dari case dan value. Nah, ini tadi. Ini untuk dictionary-nya. Dan tambahan lain selain struktur data juga menggunakan pengkondisian yaitu if, else ini, dan menggunakan juga ada function yaitu dengan def. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.